mengecewakanmu. Bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku. Tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasihnya hari ini ku ada. Dan segenap jiwaku. Saat ku renungkan kasihmu nyata, kau telah menanti dengan setia. Hatiku penuh kasih padamu. Ku tahu yang terbaik untuk ku lakukan. Ku menghampirimu, penuhi panggilanmu. Ku relakan untuk beri segalanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan segenap jiwaku. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Miss harap kalian dalam keadaan baik semua, karena kita punya Tuhan yang baik. Anak-anak, pagi hari ini sebelum mulai devotion pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati setiap kami, mempunyai hati yang lembut, yang mudah dibentuk oleh Engkau, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi bagian kami, dan kami bisa menjadi pribadi yang terus dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami semuanya, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini Miss mau bacain firman yang dari Lukas 6 ayat 38. Kita mau buka bersama-sama Lukas 6 ayat 38. Udah ketemu? Mari kita baca. Berilah, Lukas 6 ayat 38 ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Miss mau bacakan di bahasa Indonesia masa kininya biar lebih jelas. Di sini dikatakan, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian yang berlimpah-limpah, yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Jadi sini bilang, berilah kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kepadamu. Nah, pada pagi hari ini Miss mau cerita tentang sebuah cerita dari negeri Cina. Di sana ada seorang wanita
yang kehilangan anak laki-lakinya. Wanita ini sangat sedih sehingga dia datang ke seorang yang bijak, yang saleh. Dia berkata pada orang saleh ini, "Bapak, bisakah Bapak berdoa untuk saya dan memberikan mukjizat supaya anak laki-laki saya hidup kembali?" Orang saleh ini berkata, "Coba carilah biji sesawi. Kamu pergi cari biji sesawi yang didapat dari sebuah rumah yang tidak pernah mengalami kesedihan." Maka ibu itu pergi dengan penuh semangat, dia mencari biji sawi itu. Akhirnya dia sampailah di sebuah rumah yang besar dan indah. Dia mengetuk rumah itu dan dia berkata kepada pemilik rumahnya, "Saya sedang mencari sebuah rumah yang tidak pernah mengalami kesedihan. Di sinikah tempatnya?" Lalu pemilik rumah itu berkata, "Ibu datang pada tempat yang salah. Kami sedang banyak mengalami masalah dan kami sedang mengalami banyak kesedihan." Akhirnya pemilik rumah itu menceritakan betapa sedih dan tragisnya kehidupan mereka. Dan wanita ini mulai berpikir, "Wah, siapa yang bisa menolong mereka ini, orang-orang ini, dan mengalami kesedihan kalau bukan saya?" Lalu wanita itu tinggal di rumah itu beberapa saat. Dia menghibur, dia memberi kekuatan, memberikan penghiburan untuk orang-orang di situ. Dan akhirnya dia pergi ke tempat lain juga mencari. Dan akhirnya dia pergi. Setelah itu dia pergi, dia mencari ke rumah yang lain untuk menemukan biji sesawi ajaib itu. Akhirnya dia datangi setiap rumah. Tapi setiap rumah yang dia datangi, dia tidak pernah menemukan biji orang di rumah itu yang tidak pernah mengalami kesedihan. Yang dia temui setiap rumah adalah orang-orang yang mengalami kesedihan dan pernah mengalami kesedihan dan juga mengalami masalah-masalah yang gak enak. Akhirnya wanita ini semakin giat menolong. Setiap rumah yang dia datangi, dia terus menghibur, dia memberi kekuatan, terus sambil berjalan setiap rumah demi rumah. Akhirnya tanpa dia sadari bahwa kesedihannya sendiri hilang dari hidupnya. Yang ada di hidupnya, yang ada di pikirannya untuk menghibur orang, memberi pertolongan kepada orang lain. Akhirnya dia mengerti dan sadar bahwa dalam proses pencarian biji sesawi ajaib itu, dia tidak berfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak berfokus pada masalahnya sendiri, tapi dia berfokus pada masalah orang lain. Dia berfokus pada hati yang ingin menolong orang lain. Nah, anak-anak semuanya, akhirnya wanita ini mengalami kesembuhan dan dia mengalami sukacita dalam memberikan pertolongan demi pertolongan dan menghibur untuk orang-orang yang mengalami kesedihan. Di ayatnya ini yang tadi kita baca dikatakan, "Berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian yang berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu." Jadi di sini katakan bahwa berilah kepada orang lain supaya Allah memberikan kepadamu. Seperti wanita tadi, dia memberikan penghiburan, memberikan pertolongan untuk orang-orang yang mengalami kesedihan. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia damai sejahtera dan dia bisa menghilangkan kesedihan sendiri. Dia tidak berfokus pada masalahnya sendiri. Kesimpulan dari cerita ini kita bisa ambil bahwa apapun yang kita alami, apapun kesedihan, mungkin masalah kita ada, jangan berfokus pada masalah kita saja. Ayo kita berusaha belajar menolong orang lain. Bisa dalam bentuk kasih, perhatian, atau menolong bantu teman-teman kalian yang dalam pelajaran yang belum mengerti. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh untuk orang lain. Karena ingat bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita lebih lagi. Kebaikan Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar menolong untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, anak-anak, ayo jangan sia-siakan hidup kita. Sama-sama kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menolong orang lain. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan kebaikan. Lakukan untuk orang lain seperti untuk Tuhan. Maka kita akan mendapatkannya berlipat kali ganda. Nah, anak-anak, sekian renungan pada pagi hari ini. Terus tetap berbuat baik, karena pada waktunya Tuhan akan berikan lebih lagi. Nah, anak-anak, tetap semangat, tetap jalani hidup ini untuk saling menolong, saling memberikan yang terbaik untuk orang-orang dan teman-teman, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk waktunya. Mari kita berdoa, kita menutup pada pagi hari ini.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang kasih Tuhan, untuk kami belajar tentang menjadi berkat untuk orang lain, untuk menolong orang lain dalam melakukan semua yang menjadi kerinduan-Mu. Ajari kami tetap menjadi pribadi yang mau menolong orang lain, selalu menabur kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang baik, yang mengajarkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami kembali untuk belajar hari ini. Mampukan kami menangkap yang terbaik, untuk diberikan hikmat kepandaian yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak terima kasih. Tetap semangat, lakukan yang terbaik karena kita punya Tuhan yang baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God is good all the time. And all the time, God is good.